Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semua, gimana kabarnya hari ini? Apakah anak ibu tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh naknya? Tetap semangat dong. Ya udah, kita mulai belajar hari ini lagi ya nak. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya nak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini kita belajar tema 5 tentang cuaca, subtema 1, keadaan cuaca pembelajaran 6. Jadi hari ini kita belajar tema 5 ya nak, subtema 1 pembelajaran 6. Untuk kompetensi dasar, yang pertama, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan KD 33 menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Sedangkan muatan pembelajaran PPKN dengan KD 34 memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang ketiga, muatan pembelajaran matematika dengan KD 34 mengeneralisasi ide pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus anak ibu capai untuk masing-masing muatan pembelajaran hari ini. Sedangkan tujuan pembelajaran yang pertama, dengan kegiatan pameran makanan khas daerah, siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman di kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, dengan kegiatan mengisi jurnal kunjungan ke pameran makanan khas daerah, siswa dapat membuat daftar bersatu dalam keberagaman dengan baik. Yang ketiga, dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Yang kelima, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi kosakata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan menulis kalimat, siswa dapat menyusun informasi tentang keadaan cuaca menggunakan kalimat efektif secara benar. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ya nak, di pembelajaran 6. Kita masuk lagi materi ya. Pada pembelajaran 6, ayo mencoba. Berarti harus anak coba ya nak. Yang hari Sabtu yang cerah, Siti dan kawan-kawan melangkah dengan gembira. Mereka siap untuk merayakan festival makanan tradisional. Lani memakai pakaian adat Bali. Udin dengan pakaian Betawi. Edo tampak gagah dengan pakaian Maluku. Festival makin semarak. Para peserta memakai pakaian daerah. Orang tua dan guru sudah mulai berdatangan. Lani bertugas menyambut para undangan. Lani selalu tersenyum ramah. Nah, ini adalah contoh gambar Festival Makanan Nusantara SD Nusantara. Nah, ini adalah festival makanan ya nak. Coba perhatikan gambarnya. Ada beberapa teman kamu di sini memakai pakaian daerah yang berbeda. Seperti nih, ada pakaian Minang, ada pakaian Betawi, ada pakaian Bali, dan ada pakaian Jawa. Nih, pakaian Jawa ya nak. Semuanya berbeda. Begitu juga dengan makanannya. Setiap stand ini atau tenda yang ini berbeda makanannya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, ayo mengamati. Setelah kamu amati gambar tadi, mengunjungi festival makanan sungguh menyenangkan. Kamu dapat mencicipi makanan yang dipamerkan. Kamu juga dapat mencari informasi tentang beragam daerah di Indonesia. Kamu juga dapat mengenal ragam pakaian adat daerahnya. Yuk kita buat daftar hasil kunjunganmu ke stand-stand pameran. Coba. Nama stand, balai adat. Jenis makanannya rendang, pakaian adatnya baju kurung.
informasi daerahnya daerah Sumbar atau Sumatera Barat. Dekorasi penunjangnya ada rangking, ini adalah tempat penyimpanan di Sumatera Barat. Ini adalah contoh hasil kunjungan di stand-stand pameran yang telah kita amati tadi ya nak. Nanti coba kamu buat di rumah nanti ya. Keberagaman negara kita adalah sebuah anugerah. Kita harus saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan membuat kita kaya. Menjaga persatuan dan kesatuan adalah tugas kita bersama. Ini adalah sikap dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi kita harus saling menghormati di setiap perbedaan. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan walaupun kita berbeda. Sampai di sini anak ibu paham? Kita lanjut. Festival makanan telah usai. Masih tersisa beberapa makanan dari masing-masing stand. Udin sebagai ketua kelas ingin membaginya pada teman-teman. Satu di stand Sumatera, salah satu teman membawa juada 8 jam. Juada dalam bahasa Palembang adalah kue. Udin memotong juada 8 jam menjadi 18 potong yang sama besar. Lani makan 3 potong juada. Tuliskan banyaknya juada 8 jam yang dimakan oleh Lani. Tuliskan dalam bentuk lambang bilangannya. Tadi juadanya ada 18 potong. Terus yang dimakan oleh Lani adalah 3 potong. Berapa pecahannya? Yaitu yang 3-nya ini 3/8 sebagai pembilang, yang 8-nya adalah penyebut. Jadi 3/8 karena 8 ini adalah menjadi 18, 3/18 makanya disebut 3/8. Sampai di sini anak ibu paham? Kita lanjut. Siti membawa brem dari Jawa. Pasangkan brem dengan pecahan biasa yang sesuai dengan memberi tanda panah. Ini contohnya ya nak. Ada A, B, C, D. Coba kita pasangkan dulu. 4/6 mana yang cocok? Yaitu kelompok D. Kalau 2/6 yang mana? 2/3 yang mana? 3/5 yang mana? Perhatikan contoh ibu. Kalau 4/6, coba perhatikan. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dipotong. Terus dia apa? Diambil dari Jawa nih Siti jadi 4 bagian. Jadinya makanya 4/6. Maka dikasih panahnya ke sini 4/6. Begitu juga 2/6, cari dia pecahannya. Ya nak, sampai di sini paham? Kita lanjut. Ayo membaca. Jangan takut pada hujan. Cuaca mulai berganti menjelang siang. Matahari tertutup awan. Mendung pun datang. Saat mendung, langit berubah menjadi agak gelap. Tidak ada sinar matahari. Mendung adalah awan yang mengandung hujan. Makna ini tertulis pada Kamus Bahasa Indonesia. Cuaca mendung berlangsung lama dan kelamaan itu menandakan akan turun hujan. Saat hujan terkadang petir dan kilat menyertai. Pernahkah kalian mendengar bunyi petir saat hujan? Adakah yang pernah melihat kilat saat hujan? Saat hujan sebaiknya kita berlindung dalam rumah. Dapat juga berlindung di sekolah dengan aman. Tidak perlu takut dengan suara petir, jangan takut juga dengan kilat yang terlihat. Petir dan kilat tidak akan melukai kita. Pastikan berlindung di tempat yang aman. Sebaiknya lakukan aktivitas dalam rumah saja. Nikmati makanan atau minuman hangat. Nah, ini adalah teks yang telah kita baca secara nyaring. Judulnya Jangan Takut Pada Hujan. Nah, dalam teks ini terdapat kata-kata yang berkaitan dengan cuaca. Apa contohnya? Ada hujan, ada mendung, ada awan, ada apalagi kelam, apalagi banyak lagi di sini anak. Coba anak temukan lagi contoh yang lain yang telah ibu sebutkan tadi. Jadi contoh yang lain ya. Kita lanjut. Berarti hari ini telah selesai pembelajaran kita untuk pembelajaran 6 hari ini. Semoga anak ibu dapat menyerapnya dari yang pertama tadi, yaitu tentang
bentuk festival perayaan makanan tersebut. Ada masing-masingnya berbeda baik dari segi makanan maupun dari segi pakaian. Semuanya itu berbeda. Harus kita memiliki sikapnya, yaitu saling menghargai dan kita tetap bersatu. Terus yang kedua, kita mengenal pecahan. Masing-masing bagian itu berapa yang kita, misalnya ada 3/8, ada 3/18 ya. Anak ibu harus paham tentang pecahan. Terus apa lagi? Kita telah membaca teks secara nyaring yang berkaitan dengan cuaca. Anak ibu temukan dulu apa aja kata-kata yang berkaitan cuaca. Nanti anak ibu simpulkan, anak ibu cerita lagi tentang cuaca dengan menggunakan kalimat efektif. Tadi kemarin sudah ibu jelaskan apa itu kalimat efektif ya. Sampai di sini anak ibu bisa paham. Habis ini buat kerjakan latihannya dengan link yang akan ibu bagikan nanti setelah Ananda menonton. Sampai di sini anak. Jangan lupa dulu tetap subscribe video pembelajaran dari Ibu Yulia. Semoga video ini memberikan manfaat yang sangat banyak bagi untuk semua orang dan untuk kedepannya lebih maju lagi. Jangan lupa di subscribe dan sebarkan videonya. Terima kasih anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.